Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Asmir dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas pokok bahasan fenomena kuantum. Dan fenomena yang pertama kita akan membahas tentang radiasi kalor. Ya. Nah, radiasi kalor ini adalah fenomena ketika setiap benda yang memiliki suhu lebih tinggi dari suhu lingkungannya akan meradiasikan energi berupa kalor. Nah, kalor diradiasikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau dalam bentuk misalnya gelombang cahaya. Ya, contoh yang paling mudah kalau kita menyalakan kompor ya atau kita membakar besi, maka besi itu akan terbakar dan akan memancarkan cahaya misalkan warna merah atau kadang-kadang warna biru atau warna hijau. Jadi itu panas yang kita rasakan itu adalah bentuk kalornya dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang cahaya. Ya. Nah, radiasi energi dari sebuah benda itu bergantung kepada jenis benda, ukuran benda, serta suhu mutlak benda itu. Ya. Kenapa tidak dikatakan suhu benda saja? Ini untuk mengingatkan kita, suhu mutlak itu nanti satuannya dalam sistem satuan internasional itu harus dalam Kelvin. Harus dalam Kelvin. Oke. Nah, fenomena radiasi ini menarik perhatian Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann yang kemudian melahirkan hukum Stefan Boltzmann yang menyatakan bahwa laju energi radiasi dari suatu benda sebanding dengan luas permukaan benda dan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Ini yang dikemukakan oleh Stefan Boltzmann. Nah, hukum ini kemudian diformulasikan secara matematis, ya. Nah, bagaimana formulasi matematis dari hukum Stefan Boltzmann itu? Nah, ini P ini adalah laju radiasi, yaitu atau daya. Satuannya adalah joule per sekon atau watt, ya. Sedangkan Q-nya itu adalah banyaknya kalor yang diradiasikan. Satuannya adalah joule. Nah, delta T itu adalah selang waktu, ya. Jadi P itu sama dengan Q per delta T, atau kalau kita lihat ini dayanya saja, ya kita ingat waktu yang lalu pada listrik, daya itu adalah energi persatuan waktu. Juga karena kalor itu merupakan salah satu bentuk energi, ya ini sama, laju radiasi itu sama dengan daya. Nah, kemudian E itu adalah emisivitas zat. Nilai E ini adalah dari 0 sampai dengan 1, lebih besar dari 0, tapi lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi ini merupakan bilangan rasional antara 0 sampai 1. Apa yang dimaksud dengan emisivitas zat? Nah, nanti kita akan bahas. Ini emisivitas zat ini nanti bergantung kepada jenis zat. Inilah yang tadi kita katakan bahwa laju radiasi itu bergantung kepada jenis zatnya. Kemudian ini ada satu konstanta, ya. Ini adalah konstanta Stefan Boltzmann. Besarnya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Ya, ini tidak perlu dihafal, biasanya di dalam soal disebutkan. Kemudian A itu adalah luas penampang benda, harus dinyatakan di dalam meter persegi. Dan T itu adalah suhu mutlak benda, harus dinyatakan dalam Kelvin. Ya, ini perhatikan. Nah, ini kita kembalikan ini tentang emisivitas zat. Benda ideal yang mampu memancarkan seluruh energi atau kalor yang dimilikinya itu disebut benda hitam sempurna. E-nya sama dengan 1. Jadi apa emisivitas itu? Emisivitas itu adalah kemampuan suatu zat untuk memancarkan sebetulnya dan sebetulnya menyerap
energi yang diterimanya atau energi yang dimilikinya kalau kita bandingkan dengan benda hitam sempurna. Ya, jadi seberapa kemampuan zat itu untuk menyerap, memancarkan atau menyerap. Nah, ini perhatikan, kemampuan sebuah benda memancarkan energi ekivalen dengan kemampuan benda itu menyerap energi. Artinya, kalau sebuah benda mampu menyerap seluruh energi yang diterimanya, maka dia juga akan mampu menyerap seluruh energi yang dimilikinya. Ya, memancarkan seluruh energi yang dimilikinya. Gitu. Jadi ekivalen itu bisa kemampuan menyerap, bisa kemampuan juga untuk memancarkan. Nah, ya, seperti begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berdasarkan penelitian dalam bentuknya seperti begini. Ini benda hitam atau ini kita ingin meneliti spektrum radiasi benda hitam. Kita tahu tadi radiasi energinya itu berupa gelombang elektromagnetik. Kita ingin tahu panjang gelombang berapa saja yang dipancarkan oleh sebuah benda. Ini bisa benda hitam atau benda yang bukan benda hitam yang dipancarkan, kemudian nanti masuk ke dalam prisma ini. Nanti oleh prisma ini cahayanya diuraikan, maka kita akan melihat nanti ada spektrum ya dari detektor ini. Nah, kemudian diukur intensitas masing-masing panjang gelombang cahaya itu, kemudian dari pengamatan diplot itu hasilnya kira-kira seperti begini. Ya. Jadi ini pada saat bendanya bersuhu 6000 Kelvin, ini ada 5000 Kelvin, ada 4000 Kelvin. Itu diplot seperti begini. Ya. Nah, dari hasil pengamatan ternyata pada suhu yang berbeda, gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dengan intensitas maksimum juga berbeda. Jadi ada satu gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang tertentu yang memiliki intensitas tertinggi. Seperti begini. Ya. Nah, kemudian semakin tinggi suhu benda itu, T-nya seperti ini, misalnya ini 6000, ini 5000, ini 4000. Panjang gelombang elektromagnetik berintensitas maksimum, ini kalau kita kasih lambda M, ya, ini jadi lambda itu bukan berarti lambda maksimum, lambda paling panjang, tapi lambda yang memiliki intensitas paling besar bergeser ke arah lebih kecil. Jadi perhatikan ini di atas 500. Kalau suhunya naik itu geser ke kiri mendekati 500, suhunya 6000 itu lebih kecil dari 500 nanometer. Ya. Nah, pengamatan ini disebut dengan hukum pergeseran Wien. Ya, fenomena ini disebut hukum pergeseran Wien. Nah, formulasi hukum pergeseran Wien nyatakan begini. Ya, kalau sebuah benda memiliki suhu T, maka dia akan memiliki panjang gelombang yang dipancarkan, gelombang elektromagnetiknya, yang memiliki intensitas maksimum adalah lambda M. Nah, lambda M dikalikan dengan T, hasilnya sama dengan konstanta Wien. Konstanta Wien ini 2,9 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Ya. Atau ada juga yang kalau lebih teliti 2,89 kali 10 pangkat minus 3 meter Kelvin. Nah, ini adalah hukum pergeseran Wien. Nah, bentuk grafik seperti ini ya, ternyata ini kan hasil penelitian, hasil percobaan mendorong orang termasuk Wien untuk menyelidiki ini bagaimana formulasi matematis sehingga grafiknya bisa seperti begini. Ya. Nah, di sini saya akan menceritakan secara ringkas saja ya penjelasan teoritis spektrum radiasi dan hukum pergeseran Wien. Pertama, Wien sendiri mengajukan teorinya berdasarkan
teori kinetik gas dan teori gelombang. Nah, secara umum menyatakan bahwa intensitas radiasi itu berbanding terbalik dengan pangkat 5 panjang gelombang yang memiliki intensitas maksimum. Ya. Nah, ternyata teori Wien ini hanya berhasil untuk daerah yang panjang gelombang yang pendek. Jadi kalau di grafik itu ada di sebelah kiri. Ya. Ini tentu teori Wien ini tidak memuaskan. Kemudian ada Rayleigh dan Jeans. Ya. Intensitas radiasi terbalik berbanding terbalik dengan pangkat 4 panjang gelombang yang memiliki intensitas maksimum. Ini juga hanya berhasil untuk daerah panjang gelombang yang panjang. Jadi kebalikan dari Wien. Ini maka menghasilkan satu fenomena yang disebut dengan bencana ultraviolet. Kenapa? Karena pada panjang gelombang ultraviolet, intensitas maksimumnya jadi tidak berhingga. Ini yang disebut dengan bencana ultraviolet. Kita lihat grafiknya seperti ini. Jadi ini teori Rayleigh dan Jeans. Semakin mendekati daerah ultraviolet, intensitasnya semakin mendekati tak hingga. Gitu. Sedangkan Wien dari sini yang ketika rendah itu cocok, tapi ketika mulai sudah puncak geser, mulai tidak cocok. Ya, ini teori Wien. Nah, di sini ada lihat garis yang tidak putus-putus. Therefore, ini adalah bentuk grafik yang memenuhi hasil percobaan. Nah, siapa yang menemukan bentuk grafik ini? Ternyata ini ada seorang ilmuwan lain ya yang bisa memecahkan penjelasan teoritis spektrum radiasi dan hukum pergeseran Wien ini. Ini adalah Max Planck. Kita akan lihat bagaimana teori yang diungkapkan oleh Max Planck. Ya. Nah, teori Planck ini ya dia melakukan terobosan yang sangat berbeda dengan keyakinan dengan pendapat para fisikawan pada saat dia melakukan hipotesis ini. Ya, kalau pada saat itu ternyata kalau kita lihat pada bentuk grafiknya, ya itu menyatakan bahwa energi radiasi ini ada untuk setiap panjang gelombang. Intensitasnya ada setiap panjang gelombang. Ya, bentuk energinya ada setiap nilai energi seperti begini. Nah, oleh Max Planck itu nanti kita akan lihat hipotesisnya bahwa energi radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul benda merupakan paket-paket diskrit energi yang disebut kuanta. Jadi dia berbentuk paket-paket. Ya, besarnya energi dalam setiap paket merupakan kelipatan bilangan suatu besaran. Besarannya itu E. Ini disebut energi foton nantinya. E sama dengan H kali F. H-nya ini adalah konstanta yang ditemukan oleh Planck dan F-nya ini adalah frekuensi getaran molekul tadi. Ya. Dan kalau misalkan jumlahnya tertentu atau pada level tertentu, itu N itu sama dengan N kali E, atau sama dengan N kali H kali F. Dengan E itu ada energi foton, satuannya Joule, ya. N itu bilangan kuantum, tapi kadang-kadang ada juga yang menuliskan N ini sebagai jumlah banyaknya foton, ya, atau bisa juga dengan M dan sebagainya. Kemudian H itu adalah konstanta Planck. Besarnya 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Ya. Dengan F itu adalah frekuensi getaran molekul tadi. Yang kemudian nanti kita akan mengetahui bahwa frekuensi getaran ini sama dengan frekuensi cahaya yang dipancarkan. Ya. Satuannya adalah Hertz. Nah, ini berkaitan dengan hipotesis Planck yang kedua. Menurut Planck, molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskrit dari energi cahaya yang disebut kuantum atau disebut foton. Nanti ini akan disebut foton. Ya, ini kuanta ini bentuk jamaknya, kuantum ini bentuk singularnya. Ya. Nah, sedangkan istilah foton sebetulnya dikenalkan nanti oleh Einstein.
Tapi sekarang lebih dikenal dengan istilah foton. Ya. Nah, teori Planck ini berhasil menjelaskan spektrum radiasi untuk seluruh daerah panjang gelombang cahaya yang diradiasikan. Ini adalah fenomena awal dari lahirnya teori kuantum yang diinspirasi oleh Planck. Ya. Oke. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh soal yang berkaitan dengan radiasi energi, ya, radiasi kalor dan teori Planck ini. Kita lihat ini tentang radiasi kalor. Sebuah benda pada suhu 127 derajat Celcius, ya, kalau kita tulis diketahui, ya. Sebuah benda pada suhu 127 derajat Celcius, berarti T1-nya sama dengan 127 derajat Celcius. Dan kita tahu suhu di dalam bab ini harus dinyatakan sebagai suhu mutlak. Berarti kita harus cari T besarnya, T1-nya berapa Kelvin, ditambah 273, jadi ini 400 Kelvin. Meradiasikan kalor dengan laju 2 Joule per sekon. Jadi diketahui, nah, laju radiasinya adalah P, karena ini dalam kondisi pertama, saya sebut dengan P1. P1 sama dengan 2 Joule per sekon. Hitunglah laju radiasi kalor benda tersebut pada saat bersuhu 527 derajat Celcius. Ini adalah kondisi yang kedua. Ini asalnya kondisi yang pertama, 127 derajat Celcius, T1-nya. Berarti T2-nya 527 derajat Celcius. Berarti T2 besarnya 527 ditambah 273, hasilnya 800 Kelvin. Hitunglah laju radiasi kalor. Berarti yang ditanyakan adalah P2-nya pada saat kondisi kedua ini. Ya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Oke, perhatikan, kita jawab. Rumusnya kita bandingkan. Ini karena ada dua kondisi, kita buat perbandingan. Ya, kenapa saya tidak P1 per P2? Karena P2-nya yang dicari. Untuk mempermudah kita, maka P2-nya yang kita jadikan sebagai pembilang. P1-nya yang diketahui ini sebagai penyebut. Jadi P2 kan rumusnya P sama dengan E kali sigma kecil kali A kali T pangkat 4. Ya, ini hukum Stefan Boltzmann. Pada kondisi 1, P1 sama dengan E kali sigma kali A kali T1 kali T1 pangkat 4. Ya. Nah, dan karena ini E-nya, ini dengan ini sama, kemudian yang ini dengan ini juga sama, ini dengan ini juga sama. Ya, maka kita memperoleh P2 per P1 itu sama dengan T2 pangkat 4 per T1 pangkat 4. Kemudian untuk mempermudah, saya tulis jadi P2 per P1 sama dengan T2 per T1 pangkat 4. Kita masukkan T2 T1-nya, ini 800, ini 400. Wah, langsung kalau dimasukkan di sini langsung 800 pangkat 4 per 400 pangkat 4. Wah, dalam apa ngitungnya? Ya, kita permudah. Ya, ini P2 per P1 sama dengan 800 per 400 pangkat 4. Kan lebih mudah ngitungnya. 800 dibagi 400. Ya, 8 dibagi 4, itu hasilnya 2. Jadi P2 sama dengan 2 pangkat 4 kali P1. Sehingga kita tinggal mengalikan P2 pangkat 4, 16, P1-nya 2 Joule per sekon, maka P2-nya 32 Joule per sekon. Ya. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah benda bersuhu 227 derajat Celcius. Ya. Jadi ini diketahui T-nya 227 derajat Celcius.
Jika benda itu memiliki emisivitas 0,6, ini 227 derajat Celcius, kita ubah menjadi Kelvin, jadi 500 Kelvin. Jika benda itu memiliki emisivitas 0,6, ya, E-nya sama dengan 0,6, hitunglah intensitas radiasi, ini yang ditanyakan. Yang dipancarkan intensitas radiasi itu adalah laju radiasi per satuan luas. Jadi lambangnya I, ini P per A sama dengan berapa? Ya, kita tinggal memasukkan, ya, kita jawab I itu sama dengan P per A. Karena P itu kan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Kalau P per A-nya, tinggal A-nya ini pindahkan ke sana. Maka I-nya sama dengan, kita masukkan, E-nya 0,6, sigma-nya 5,67 kali 10 pangkat minus 8, dikalikan T pangkat 4, 500 Kelvin, 500 pangkat 4. Hati-hati, jangan memasukkan yang dalam satuan derajat Celcius. Pasti hasilnya akan sulit. Ya, dan salah. Maka hasilnya, kalau kita hitung, ini 2126,25 watt per meter persegi. Ya, karena intensitas itu laju radiasi per satuan luas. Jadi satuannya itu satuan laju radiasi dibagi satuan luas. Jadi watt per meter persegi. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Contoh soal berikutnya. Kawat spiral lampu pijar memiliki luas permukaan 40 mm persegi dan bersuhu 727 derajat Celcius. Berarti diketahuinya A sama dengan 40 mm persegi, atau saya ubah ke dalam meter persegi, 40 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Dan bersuhu 727 derajat Celcius. Berarti T-nya 727 derajat Celcius, suhu mutlaknya 727 ditambah 273, 1000 Kelvin. Ya. Kemudian, sebanyak 50% energi listrik, nah ini daya listriknya 50%, diubah menjadi panas yang diradiasikan, berarti P radiasinya 50% dari P listrik. Ya. Jika tegangan lampu 230 volt, ini, dan emisivitas kawat pijar seperti benda hitam sempurna, berarti E-nya sama dengan 1, tentukanlah, maka ditanyakan, daya yang diradiasikan kawat pijar, berarti P radiasi. Ini seperti apa? Kemudian yang B, daya listrik pada lampu, PL-nya, P listrik. Ya. C, kuat arus yang mengalir pada lampu, berarti I-nya berapa? Ini soalnya. Oke, paham ya? Baca, lihat apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan. Oke, sekarang kita mulai jawab. P radiasi, itu P sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Ya. Ini datanya ada semua, maka kita tinggal masukkan PR, E-nya sama dengan 1, ya. Kemudian sigmanya 5,67 kali 10 pangkat minus 8, ini konstanta, kali A, 40 kali 10 pangkat minus 6, kemudian T-nya pangkat 4, itu 1000 Kelvin pangkat 4. Maka PR-nya sama dengan 0,23 watt. Ya. Ini jawaban yang A. Ya. Oke, kita bisa paham ya? Ini jawaban P radiasinya, daya yang diradiasikannya adalah 0,23 watt. Kita akan lanjutkan ke menjawab pertanyaan yang berikutnya, yaitu PL. Ya. Ini PR itu sama dengan 50% dari PL, berarti PR 0,5 PL. Kita mencari PL-nya. Berarti PL-nya itu PR dibagi 0,5 atau PL sama dengan 2 PR.
PL sama dengan 2 kali 0,23, PL sama dengan 0,46 watt. Ya. Jadi daya listriknya adalah 0,46 watt. Berikutnya, ditanyakan kuat arus yang mengalirnya. Ya. PL itu daya listrik itu kan tegangan dikalikan dengan I. Kalau tegangannya 230 volt, daya listriknya sudah diketahui 0,46 watt, kita cari I-nya. Berarti 0,46 sama dengan 230 kali I. Berarti I-nya 0,46 dibagi 230, atau sama dengan 0,002 ampere. Atau ini sama dengan 2 mili ampere. Ya. Ini yang ketiga. Ini semua tentang radiasi kalor. Kita lihat contoh berikutnya. Ini berkaitan dengan hukum pergeseran wind. Ya. Radiasi sinar matahari yang sampai ke bumi memiliki sifat seperti radiasi benda hitam. Jika panjang gelombang sinar matahari yang memiliki intensitas maksimum 5.000 angstrom, nah, ya, berarti kan 5.000 angstrom, itu 1 angstrom itu nanti 10 pangkat minus 10 meter, hitunglah suhu permukaan matahari dengan menggunakan hukum pergeseran Wind. Ya. Diketahui, lambda yang memiliki intensitas maksimum itu 5.000 angstrom, atau 5.000 kali 10 pangkat minus 10 meter, atau 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ditanyakan berapa suhunya. Ya, kita tinggal masukkan ke rumus hukum pergeseran Wind. Lambda M dikalikan T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Maka 5 kali 10 pangkat minus 7, lambda M-nya dikalikan T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3. Maka T-nya sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 7. Ya, itu sama dengan 5.800 Kelvin. Ya. Ya, dengan cara yang sama, itu kemudian para ahli meneliti berbagai bintang yang lain, suhunya seperti apa. Ya, itu bukan berarti dihitung atau diukur pakai termometer pergi ke sana. Ya, tapi dengan mengamati spektrum radiasi cahaya yang sampai ke bumi. Ya. Kemudian menggunakan hukum pergeseran Wind. Contoh berikutnya. Nih, sebuah benda hitam meradiasikan cahaya berfrekuensi 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Ya, kalau diketahui berarti F-nya 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Tentukan energi minimum osilator yang memancarkan cahaya tersebut. Ini bahasa lainnya, ini yang saya tulis dengan huruf yang kuning, itu biasanya disebutnya tentukan energi foton cahaya tersebut. Ya. Jadi yang ditanyakan adalah E-nya. Tadi menurut Max Planck, E itu sama dengan H kali F. Maka E-nya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 dikalikan 4 kali 10 pangkat 14. Maka E-nya sama dengan 2,64 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Ya. Ini adalah energi foton cahaya tersebut. Ya, saya kira mudah. Soal berikutnya, aplikasi dari teori foton ini. Ya, perhatikan ini. Untuk menimbulkan rangsangan visual pada mata normal, dibutuhkan 100 foton cahaya per sekon yang memiliki panjang gelombang 600 nanometer. Jika cepat terambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan konstanta Planck H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, tentukanlah daya cahaya tersebut. Ya,
diketahui. M sama dengan 100 buah, atau ada juga yang menuliskan N. Oke. Selang waktunya per sekon 1 detik. Panjang gelombangnya 600 nanometer. Ya. Nano itu 10 pangkat minus 9, jadi 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ditanyakan P-nya berapa, dayanya berapa. Ya, kita jawab. Daya itu adalah energi total dibagi dengan selang waktu banyaknya foton itu. Ya, energi total itu kan energi foton dikalikan jumlah foton. Jumlah fotonnya M, energi fotonnya H kali F dibagi delta T. Nah, di dalam soal yang diketahui adalah panjang gelombang, sedangkan yang dibutuhkan adalah frekuensi. Maka kita cari hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Ya, frekuensi itu sama dengan C dibagi lambda. Ya, maka kalau kita masukkan ke rumus ke sini, maka P-nya sama dengan M-nya 100, H-nya 6,6 kali 10 pangkat minus 34, C-nya 3 kali 10 pangkat 8, F lambdanya 6,0 kali 10 pangkat minus 7. Ya, delta T-nya 1. Maka hasilnya sama dengan 3,3 kali 10 pangkat minus 17 watt. Ya. Oke. Nih. Ya. Sekira begitu untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, konsep yang kita pelajari saat ini itu adalah hukum Stefan Boltzmann, kemudian hipotesis Planck, ya, teori kuantum dari Planck, dan hukum pergeseran Wien. Mudah-mudahan kalian dapat memahami semua itu. Ya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.